pentingnya kartografi, teman. Pentingnya kartografi adalah kita sebagai surveyor itu kan kita pengen memodelkan dunia nyata yang kompleks, yang ribet, yang ruwet ini. Kita pengen sederhanakan menjadi model dunia nyata yang lebih sederhana. Contoh model dunia nyata yang sederhana kan peta. Nah, bagaimana peta ini menampilkan dunia nyata yang kompleks tadi disimbolisasi, di layout, diatur warnanya, diatur transparansi dan segala macam agar pembaca itu seakan-akan melihat dunia nyata, teman-teman. Oh, lihat peta Jogja nih. Peta Jogja seakan-akan melihat oh ini ada apa keraton, ada apa Malioboro dari peta ini. Nah, inilah contoh penyederhanaan model dunia nyata. Nah, jadi geodesi memegang peranan utama dalam menyederhanakan dunia nyata kompleks ini ke model wujud peta. Maka sudah seharusnya, sewajarnya, sewajibnya kita membuat peta itu mudah dipahami, teman-teman. Mudah dimengerti sama pengguna. Seakan-akan pengguna membaca peta itu seakan-akan melihat dunia nyata. Nah, ini apa ya? Suatu prinsip, suatu mazhab bagi kita kartografer itu yang harus kita taati. Kita buat peta, sudah ngukur capek-capek. Terus kita simbolisasinya asal-asalan. Petanya nggak bisa kebaca ya, nggak guna kan. Jadi jika geodesi membuat peta yang sulit dibaca, jadi nggak useless gitu loh, nggak guna petanya. Karena orang lain atau target masyarakat awam itu nggak bisa baca peta yang kita buat gitu loh. Jadi kita kalau misalnya membuat peta yang sulit dibaca, jadi wah apa ya kayak uh, simbolisasinya misalnya nggak benar atau kayak gini ya, misalnya terlalu padat simbolnya. Nah, peta yang dibuat menjadi useless alias tidak berguna. Nah, kan sayang banget nih. Teman-teman semua udah capek-capek ngukur satu semester loh. Sutris satu, satu peta kan. Sutris itu satu peta. Sutris tiga satu peta. Peta yang dibuat bukan nggak guna ya. Maksudnya tidak bermanfaat secara maksimal. Capek-capek ngukur, buat peta, petanya nggak bisa dibaca. Ya, itu kan percuma teman-teman udah capek-capek. Makanya penting bagi kita dalam selain mengukur ya, selain mengukur bagaimana kita menyajikan data spasial itu dengan tepat. Misalnya dengan simbolisasi, dengan layouting, kita harus menentukan sifat pemahamannya, apakah statif, ordinal, kuantitatif, dan sebagainya. Nah, ini penting teman-teman, karena ini penyakitnya bahwa geodesi itu jago ngukur, jago, akurat, tapi sulit apa ya menyampaikan atau memvisualisasikan hasilnya itu sulit teman-teman. Sama kayak apa ya? Ini udah menjadi apa ya bisa dibilang ciri khas ya mungkin ya ciri khas misalnya orang UGM gitu kan orang UGM pinter dia jago tapi kalau misalnya disuruh menyampaikan argumen pendapat menyampaikan suatu melaporkan hasil gitu kan agak sulit teman-teman dibandingkan teman-teman kampus gajah sebelah gitu. Nah ini juga termasuk di sini nih udah capek-capek ngukur kan udah akurasi 1 mili akurasi sangat-sangat akurat tapi pas disampaikan ke pengguna ternyata petanya itu nggak bisa dibaca atau sulit untuk dipahami teman-teman. Nah oleh karena itu untuk memastikan peta kita itu benar-benar berguna bermanfaat bisa dibaca mudah dipahami penting yang namanya uji usabilitas. Nah intinya adalah usable. Jadi usabilitas itu dari kata usable, usability. Jadi usability. Use itu bermanfaat, berguna, digunakan. Usability bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Jadi uji usabilitas, uji agar memastikan peta yang kita buat itu berguna, bermanfaat, bisa digunakan teman-teman. Jadi bisa berguna, efektif, efisien, dan dapat digunakan. Nah, inilah pentingnya mengapa kita melakukan uji usabilitas peta. Nah, ini sama kayak dulu waktu Sutris, tes berapa ya? Teman-teman diminta uji akurasi ya, uji peta. Jadi antar kelompok itu kalau zamanku dulu ya, kalau zamanku dulu tuh sudah ngukur, nanti peta ini bakal diuji oleh teman kelompok lain. Jadi bakal tukeran. Kayaknya juga sama teman-teman dulu juga gitu ya. Nanti bakal muji, oh kok ini di peta panjang bangunan ini kok 5 meter. Di lapangan di relief tuh cuman 4 meter gitu kan, kok 1 meternya kemana ini? Nah, nggak akurat. Nah, sama di peta yang sudah kita simbolkan, sudah kita layout sedemikian rupa,
bisa kita uji, teman-teman, uji usabilitas. Nah, ini ada metodenya, teman-teman. Nah, uji usabilitas peta merupakan proses untuk evaluasi tingkat kegunaan peta, tingkat usabilitas, dan tingkat efektivitas peta dengan kita melakukan uji terhadap pengguna peta. Nah, biasanya ketika kita melakukan uji usabilitas itu ada, misalnya kita ya, ini kita, ini kita, mana kita nih, ini kita yang buat peta, terus ada peta yang kita buat, ini peta yang kita buat. Nah, peta yang kita buat ini kita kasihkan kepada penguji. Penguji ini bisa macam-macam, bisa akademisi atau calon pengguna, misalnya masyarakat, kita kasih petanya ke mereka. Terus nanti mereka itu intinya bisa menilai, bisa memberikan saran, masukan, feedback kepada kita sebagai pembuat peta. Oh, saya ketika membaca peta ini kok agak sulit ya membaca petanya. Oh, itu jadi saran masukan gitu. Jadi ada komponennya, ini ada kita, nih kita fasilitator sebagai pembuat peta, ada orang yang akan menilai partisipannya. Partisipannya pun bisa akademisi, bisa masyarakat awam. Ada ada tugas. Tugasnya yakni membaca peta yang kita buat tadi. Nah, jadi adalah elemen-elemen dari proses uji usabilitas peta. Ada pembuat peta, kita ada peta, dan tugas yang akan dilakukan pengguna peta, dan terakhir adalah pengguna peta. Nah, tugasnya gimana teman-teman? Jadi misalnya begini, teman-teman membuat peta rute evakuasi dari lantai 3 jadi sih. Terus diberikan kepada masyarakat. Nah, terus teman-teman di peta itu dilampirkan sebuah tugas berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencari exit door dari lantai 3 ke exit door. Nah, ntar pengguna peta ini bakal baca peta teman-teman. Baca nih, lama nih. Kalau lama berarti peta teman-teman itu ada yang salah. Tapi naik cepat, oh ini ketemu langsung exit door-nya. Itu berarti bisa dikerjakan dengan baik. Nah, izin di sini kelas. Lagi teman-teman, jadi uji usabilitas komponen itu ada teman-teman si pembuat peta, ada petanya dan tugas yang akan diberikan kepada pengguna, dan terakhir pengguna peta. Pengguna peta ini pengujinya bisa akademisi, bisa masyarakat awam atau pemerintah teman-teman. Jadi itu tiga komponen paling penting yang harus teman-teman penuhi ketika melakukan uji usabilitas peta. Jadi dalam proses uji usabilitas, pembuat peta akan meminta pengguna untuk berinteraksi dan menyelesaikan tugas dari teman-teman. Nanti feedback dari pengguna akan digunakan sebagai evaluasi oleh kita, dari pengguna kepada kita untuk mengevaluasi apa sih yang salah di peta kita nih. Oh, ternyata mungkin simbolnya kurang gede. Oh, mungkin warnanya ini kurang kontras. Nah, ini sebagai saran yang diberikan kepada kita membuat peta untuk memperbaiki peta kita. Ini namanya uji usabilitas peta. Nah, jadi kenapa ini penting? Kenapa dilakukan proses uji usabilitas peta? Nah, karena kadang kita membuat peta itu bukan buat kita sendiri, ya kadang sih buat teman-teman kita ya dari sipil sama arsi ya, tapi kadang itu buat masyarakat awam, masyarakat umum. Jadi misalnya peta pariwisata, peta rute jalan, dan lain-lain sebagainya, kita harus menerapkan yang namanya tuh user-based approach. Jadi ini wangi banget. User, kan susah kan? User, ya tak dengar aja. User based approach. Jadi pendekatan berbasis pengguna. Jadi kita ngebuat peta itu apa sih kebutuhan pengguna? Pengguna itu butuhnya ini loh. Oleh karena itu kita buat peta sebagai cara memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi penting dilakukan asesmen berbasis pengguna. Nah, ini maksudnya apa? Asesmen berbasis pengguna karena kita pengen tahu pengguna itu butuh apa sih? Butuh peta ini. Oh iya, kita buat petanya. Setelah kita buat petanya sesuai kebutuhan pengguna, kita harus tetap melakukan uji usabilitas. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah dilakukan asesmen kebutuhan berbasis pengguna ini, seharusnya dari hasil uji usabilitas ini jawabannya adalah benar.
peta ini sudah teruji, sudah memenuhi kebutuhan kami sebagai pengguna. Nah, harusnya seperti itu harusnya, teman-teman. Jadi peta yang dihasilkan sesuai kebutuhan pengguna. Jadi beberapa alasan mengapa perlu dilakukan uji usabilitas. Pertama, kita perlu menemukan masalah pada peta kita. Kadangkala kita tuh membuat peta tuh nggak sadar, teman-teman. Nggak sadar, eh udah kayak asik ngesimbol sendiri, nggak sadar ternyata ada yang salah. Nah, ini salah satu apa ya, trik psikologis ya namanya. Mungkin nanti Mas Roy sama Mbak Putri ini akan merasakan skripsi itu kalau dikerjakan terus-menerus, berarti teman-teman juga harus merasakan nih nanti skripsi kalau dikerjakan terus-menerus gitu kita nggak sadar apa yang salah, teman-teman. Kita perlu dulu istirahat sehari 2 hari gitu kan, baru kita buka lagi skripsi kita, ntar ketemu ada yang salah. Di baris pertama langsung ketemu. Nah, itu trik psikologis, teman-teman. Nah, sama kayak buat peta. Ya kita asik simbolisasi, asik layout, kita nggak sadar apa yang salah. Nah, mungkin kita istirahat dulu sejenak atau kita kasih ke orang lain yang menilai. Ini baru ketemu salah kita di mana. Nah, ini teman-teman. Pentingnya melakukan uji usabilitas. Kita pengen tahu di mana masalah pada peta kita. Terus meningkatkan desain peta kita. Jadi, kita ngebuat peta ini kan kadang bukan buat kita. Kadang dibaca oleh teman arsi, teman sipil, kadang dibaca pengguna, dan kadang mereka itu butuh visual variable yang nggak sama dengan kita pikirkan. Misalnya mereka pengen warnanya ini, pengen simbolnya gedein. Jadi ada komunikasi dua arah antara kita yang buat peta dan mereka pengguna peta. Pengguna peta butuhnya seperti ini. Oke, kita sebagai pengguna peta memfasilitasi adanya visual variable tersebut. Jadi ada komunikasi dua arah antara kita membuat peta dan si pengguna petanya. Terus ketiga, untuk mempelajari perilaku pengguna dalam menggunakan peta. Nah, jadi teman-teman, di dalam web mapping, di dalam pembuatan aplikasi, ya termasuk nanti kita buat web map, peta berbasis web, itu ada yang namanya UI UX. Nanti teman-teman pernah dengar nanti UI UX. UI itu tampilan user interface, tampilan webnya, tampilan peta kitanya. UX itulah user interface, adalah experience, pengalaman pengguna menggunakan peta. Nah, contoh seperti ini. Ketika teman-teman membuka web, apa yang paling pertama kali teman-teman lihat? Nah, misalnya mungkin pengalamannya pertama kali adalah melakukan scrolling atau membaca judul atau menunggu berapa lama, dan misal dalam 5 detik webnya nggak muncul, maka teman-teman pasti akan nge-close webnya. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman yang dirasakan pengguna ketika membuka web map tersebut. Nah, sama kayak peta, ada kecenderungan mungkin ketika orang membaca peta kita, dia langsung melihat muka petanya dulu, baru informasi tepinya. Maka dari itu muka petanya harus dibuat semenarik mungkin mungkin. Nah, jadi ada beberapa kecenderungan yang bisa dipelajari dari pengguna, teman-teman, untuk mengetahui peta kita bisa ditingkatkan atau enggak, seperti itu. Jadi ini 3 alasan mengapa kita perlu melakukan uji usabilitas peta. Nah, intinya adalah kenali siapa pengguna kita, kok aneh ya hasilnya. Pengguna produk peta yang kita buat, kenali mereka, kenali apa yang mereka butuhkan, kita buat peta sesuai kebutuhan mereka. Nah, itu. Jadi menentukan metode usabilitasnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, user-centered approach, bahwa kita membuat peta menggunakan pendekatan berbasis pengguna, user, penggunanya. Jadi, pengguna ini ingin ketahui, apa sih maumu, apa sih kebutuhanmu, apa sih yang ingin kamu penuhi dari peta kami. Oh, saya pengen tahu dari peta kalian topografi atau situasi detail dari suatu area. Oke, kami buatkan. Ukur survei terestris dan di layout ada konturnya, ada detail planimetris dan diberikan kepada pengguna. Apakah ini sesuai kebutuhan Anda? Oh, sesuai nih, ada konturnya, ada ini. Nah, ini. Jadi ada komunikasi dua arah dengan berdasarkan berasaskan kepada penggunanya, usernya. Jadi kita bisa nanya nih ke usernya, apakah user pengguna bisa menggunakan peta dengan mudah? Apakah mereka puas dengan peta yang kita buat? Apakah peta kita menyampaikan informasi dengan efektif? Apakah informasinya akurat? Apakah informasinya efisien? Dan apakah tampilan kita itu menarik dan lain-lain? Jadi intinya user ini harus senang, harus puas sama peta yang kita buat. Jadi
agak diubah sedikit persepsi ya teman-teman. Jadi kita ngebuat peta bukan lagi berlomba-lomba untuk apa ya, yang paling akurat, yang paling benar. Ya benar, ini benar apa, jangan sampai peta kita tuh nggak akurat sih. Cuman jangan sampai peta kita tuh nggak guna juga nanti di masyarakat, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek buat peta tapi nggak ada yang pakai. Harus ada yang pakai buat masyarakat kah, buat pemerintah kah, atau buat teman-teman dari sipil sih kah. Pokoknya harus ada yang pakai. Nah, biar memastikan ada yang pakai, kita harus tahu dulu mereka butuhnya apa. Namanya user-centered approach. Seperti itu. Ini tolong di record ya nanti. Soalnya kayak ini banyak banget load yang tak kasih. Material juga banyak dan agak cepat aku ngomongnya karena takut takut Zoom ini cuma 40 menit takutnya. Tapi harusnya aman ya, ini pakai Zoom Premium temennya Roy. Thank you temennya Roy dan Roy. Nah, lanjut. Prinsip usabilitas. Jadi ketika kita melakukan uji usabilitas, ada 5 prinsip yang harus dipenuhi. Ini di PPT Mbak Ibi lebih lengkap ya. Jadi yang aku tunjukin ini cuman poinnya aja secara ringkas. Cuman kalau mau lebih detail, nanti bisa dibuka di PPT Mbak Ibi. Bahwa ada 5 prinsip, 5E namanya, 5E, menurut Quisenberry terkait apa sih yang harus peta penuhi agar peta ini usable, agar berguna. Pertama, dia efektif. Artinya dia itu akurat, petanya lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu efektif. Kedua, efisien. Nah, efisien ini berkaitan dengan waktu, time. Seberapa cepat pengguna bisa menemukan informasi dalam peta. Jadi misalnya dia ini buka peta apa ya, kayak peta yang ruwet gitu kan. Ini teman-teman yang cowok pada main Assassin's Creed Unity ya. Jadi ada game namanya Assassin's Creed Unity, bagi yang nggak tahu. Kalau teman-teman buka mapnya itu, wah sangat ribet, luar biasa. Nggak kebaca loh. Icon itu nggak kebaca. Kayak efisien itu petanya tuh. Numpuk semua itu developer dikasih simbol di situ. Terus yang ketiga adalah engaging. Engaging itu artinya petanya menarik. Jadi enak dilihat, terus visualnya menarik. Terus keempat, error toleran. Jadi peta ini mencegah terjadi kesalahan, dan 5 itu easy to learn atau mudah dipelajari. Nah, 5 prinsip ini, 5E, merupakan prinsip dasar. Teman-teman harus tahu terkait prinsip ini untuk melakukan uji usabilitas peta. Oke, nggak mau. Nah, terakhir, kalau misalnya kita sudah tahu prinsip-prinsipnya, lalu siapa yang akan menguji peta kita? Nah, suatu peta itu dapat dibuat untuk all, untuk semua orang, common gitu, atau bisa digunakan untuk kelompok-kelompok tertentu. Misalnya buat teman-teman dari sipil khusus, dari untuk RC aja khusus, atau dari mana khusus, atau dibuat umum, public, atau private. Nah, siapa yang akan menggunakan peta kita itu akan mempengaruhi siapa tester, siapa akan menguji peta kita. Jadi kalau misalnya yang akan menggunakan adalah pemerintah, maka kita yang pembuat kebijakan itulah yang akan menilai siapa yang menilai. Tapi kalau kita bertanya tentang publik, ya udah kita biarkan masyarakat yang menilai. Jadi siapa yang akan menggunakan itulah yang akan kandidat siapa yang akan memberikan penilaian terhadap peta kita. Jadi kita bisa memberikan peta itu, kita akan bisa memberikan siapa yang menguji peta itu dari akademisi. Ini untuk peta yang khusus untuk apa ya, private ya, untuk golongan tertentu. Golongan nih sekarang mainnya golongan-golongan. Misalnya untuk teman-teman dari sipil aja, misalnya YSSA yang sipil-sipil aja, kita bisa memberikan tester itu adalah pihak akademisi dari sipil, atau untuk pemerintah, government, kita bisa berikan tester itu government, pembuat kebijakan, policy maker, atau untuk publik. Untuk publik, maka kita berikan tester itu kepada masyarakat. Nah, jadi ya ini beberapa kandidat siapa akan menguji peta kita, teman. Sebenarnya ada PPT lagi dari Mbak Eki, itu menjelaskan terkait metodenya. Nah, ini metode kalau di Bible ini lebih lengkap ya, teman. Jadi teman-teman baca ini aja udah lengkap ya. Ini tadi yang tadi kenapa kita perlu usabilitas, testing ini nanti. Ini sudah ya, effectiveness ini 5E.
Nah, ini 5E tadi. Nah, ini yang penting teman-teman. Yang di PPT tadi nggak ada. Nah, ini adalah metode cara melakukan uji usabilitas. Jadi ada 4 teman-teman metode yang dapat digunakan. Sebentar nih. Oh iya. Nah, pertama itu namanya structured interview. Jadi intinya dari structured interview adalah wawancara. Wawancara terstruktur terhadap pakar atau target atau pengguna petanya. Jadi di sini teman-teman diminta kayak wawancara lah, kayak apa ya? Kayak wawancara kayak antara reporter berita dengan narasumber gitu. Jadi teman wawancara penggunanya. Nah, ini sama kayak gambar ini. Nah, ini gambar ini. Nah, gambar ini nih dia ini structured interview. Jadi ada pengguna, ada siapa? Kita, ada tugas yang perlu dikerjakan pengguna. Nanti si siapa namanya pengguna pembuat peta ini bakal kayak interview lah, interview kamu bisa nggak sih pakai peta ini, kamu diminta membuat apa, mencari informasi ini, kamu bisa nggak. Nah, jadi ada interview yang dalam, terus ada heuristic evaluation. Nah, kalau heuristic evaluation nih yang ini, jadi peta kita dinilai oleh para pakar. Nah, ini para pakar, nih. Nah, ini para pakar geodesi ini, terutama ini Pak Trias, Pak Dedi. Nah, ini jago-jago terkait kartografi itu namanya heuristic evaluation. Evaluasi komprehensif oleh para pakar. Itu kedua. Nah, yang ketiga namanya think loud evaluation. Evaluasi dalam studio. Jadi kayak gini, teman-teman. Uh, ya, mana ya? Tak contohnya kayak gini lagi deh. Jadi ini ada ruangan. Nah, aduh, nggak ada gambar ya. Jadi bayangin aja. Ya, ini aku lagi di ruangan, lagi sendiri nih aku nih di ruangan. Nah, di ruangan ini aku dikunci nih, dikunci. Waduh, dikunci. Terus teman-teman memberikan aku peta satu. Nah, satu. Nah, ini ini peta yang teman-teman buat nih. Terus aku dikunci di ruangan. Terus teman-teman masang kamera di belakang. Ada kamera merekam suara. Terus nanti aku ditinggalkan sendiri. Ntar aku baca peta ini. Terus nanti aku ngomong dengan keras. Jadi namanya think loud. Oh, peta ini bagus. Oh, peta ini ada informasi ini. Nanti teman-teman di ruangan sebelah tuh denger tuh. Oh, dari peta yang saya buat, teman-teman buat itu dinilai oleh tester tuh bagus. Warnanya jelas, simbolnya kelihatan. Nah, think loud evaluation adalah metode di mana kita melakukan evaluasi, si tester itu ditinggalkan bersama petanya, dikasih tugas di dalam sudut laboratorium, terus nanti teman-teman punya video nih, video CCTV gitu, merekam aktivitas peserta tes. Nah, nanti si peserta tes ini kan teriak juga ya, ngomong secara verbal apa yang dipikirkannya selama berinteraksi dengan produk. Jadi kayak aku tadi nih, oh ini petanya bagus nih, warnanya jelas, visual variable bagus, sifat pemahaman apa-apa. Nah, teman-teman dari ruang sebelah tuh ngeliat videonya, oh peta aku bagus nih, bangga nih teman-teman. Nah, itu namanya think loud evaluation. Beda sama ya, interview. Terakhir kuesioner. Nah, kuesioner ini standar ya, teman-teman udah sering ya. Sering kali mahasiswa itu kalau menilai produk itu kan pasti pakai kuesioner nih. Yang paling mudah tinggal pakai Gform. Nah, teman-teman. Jadi tinggal ya Gform ini kan evaluasi peserta menuliskan jawaban yang ada di kuesioner. Oke, itu cara kita melakukan uji usabilitas peta. Ada 4. Ini interview, structured interview. Nah, ini kelemahan dan kelebihan interview ya. Teman-teman bisa cek ya. Jadi kalau interview langsung itu kan kita ngomong verbal face to face dengan orangnya ya. Jadi kita bisa melihat body language sama facialnya gimana. Tapi kekurangannya kita itu time consuming, terus kadang bias dan subjectivity. Nah, ini teman-teman bisa cek ya di PPT Mbak Ibi. Nah, kalau heuristic evaluation itu adalah uh, pengpakar. Jadi yang menilai itu pakar. Nah, ini tadi yang think out evaluation. Jadi si pengguna itu yang akan menguji peta kita itu dibiarkan dalam ruangan sama produk peta kita, terus kita di ruangan lain kita menonton gitu, kayak ini kayak apa, kayak film apa, kayak acara-acara di SCTV gitu kan, yang nonton tuh dari dalam mobil van gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus si pengguna peta bakal ngomong secara verbal. Jadi yang pengguna peta ini jangan diem aja menong gitu kan, diem aja.
Apa sisanya apa yang kamu pikirkan? Nggak ada, nggak pikirin apa-apa gitu kan. Jadi dia harus ngomong apa yang dipikirkannya melihat peta teman-teman. Jadi jelek ya jelek, bagus ya bagus. Harus diomongkan, harus verbal. Namanya think aloud evaluation. Nah ini ya. Terakhir kuesioner. Nah kuesioner nih ya seperti ini ya. Seberapa bagus peta Anda dalam skala 1 sampai 5? 5 sangat bagus, 1 sangat jelek. Ya nanti direkap dibentuk grafik seperti ini. Ini bisa kita buat dengan mudah dengan Gform teman-teman. Oke, seperti itu terkait materinya mungkin sudah cukup banyak. Teman-teman bisa juga melihat materinya secara lengkap di PPT Mbak Ibi, tapi kalau secara ringkas yang tak sampaikan itu sudah materi yang cukup. Kenapa perlu? Apa itu uji usabilitas? Kenapa kita perlu uji usabilitas? Siapa yang akan menguji? Bagaimana metodenya uji usabilitas? Nah, itu materi hari ini terkait uji usabilitas peta. Nanti bakal ada tugas teman-teman, tugas yang berkelompok. Teman-teman diminta melakukan uji usabilitas ini. Oke, itu materinya. Mungkin sebelum tak berikan kepada asisten untuk tugas dan teknisnya, mungkin ada yang pengen tanya teman-teman terkait uji usabilitas peta. Ada yang mungkin kurang jelas teman-teman? Atau pengen diulang gitu? Gimana? Metode yang paling sering digunakan sebenarnya, nah ini ada pertanyaan anonim. Metode apa yang paling sering digunakan antara structured interview, heuristic evaluation, questionnaire, sama think out evaluation? Nah, ini pengalaman pribadi subjektif. Yang paling sering kulihat itu nomor 4, yang kuesioner. Ini pengalaman subjektif dari teman-temanku skripsi ya. Teman-temanku skripsi, mereka buat peta, mereka pengen apa? Ada uji usability testing. Nah, dari 4 ini teman-temanku yang skripsi itu paling sering pakai kuesioner. Cuman kalau menurutku itu sebenarnya juga bergantung kepada pertama penggunanya, user user approach-nya. Yang kedua adalah terkait apa konten atau materi yang akan ditampilkan atau peta apa yang pengen dibuat. Jadi penggunanya dan juga datanya. Jadi dua ini menurutku juga berpengaruh teman-teman. Menentukan metodenya. Karena kayak gini teman-teman. Kalau misalnya structured interview, kita harus bawa peta kita ini, data kita ini kepada pengguna, para pengguna. Dan ini kan kadang nggak bisa gede-gede gitu loh. Kalau interview. Nah, beda sama misalnya kuesioner gitu. Kuesioner misalnya di web, di Gform gitu ya. Sebelum Anda melakukan penilaian, tolong Anda buka peta di link ini misalnya. Nah, itu kan juga bisa teman-teman. Jadi sebenarnya tergantung datanya, tergantung juga apa ya penggunanya sebenarnya. Itu menurutku. Jadi 4 itu bisa dipakai tergantung siapa yang menilai, siapa yang akan menggunakan, bagaimana datanya. Tapi yang paling sering kulihat nih dari teman-teman skripsiku nih, yang buat peta mereka pengen usability testing yang paling banyak memang kuesioner. Kalau menurutku itu karena ini yang paling mudah sebenarnya. Nah, kuesioner yang kedua adalah ini, interview tadi, interview. Nah, interview ini agak ribet di mana teman-temanku ini ya, mereka itu ke instansi, misalnya ke BNPB, ke pemerintah, mereka mungkin buat peta buat pemerintah gitu kan. Nanti si pemerintah ini bakal misalnya kepala BNPB, kepala seksinya, kepala BNPB, wah, kuat banget ya, dekengannya itu. Kepala seksinya, kepala bidang gitu, pokoknya pemerintah gitulah. Pak, Bu, ini saya buat peta untuk skripsi saya, mohon bisa dinilai. Ini ada peta, ada juga form penilaian. Nanti di form itu bakal ada tulisan, apakah Bapak Ibu merasa puas dengan peta kami, dan nilainya 1 sampai 5. Jadi ya mirip-mirip sama kayak kuesioner, cuman dia offline. Nah itu aja, dikirim ke sono. Jadi ya kuesioner itu yang paling sering sih tak temuin. Oke, ini semoga menjawab ini yang nanya anonim soalnya. Menjawab nggak ya? Tapi ya jangan jadi inspirasi juga. Oh ini karena Mas Calvin bilang kuesioner yang paling mudah, nanti tak skripsi buat kuesioner aja gitu kan. Ya sebenarnya tergantung data, tergantung usernya, tergantung apa. Tapi ya yang paling sering ya teman-temanku ini subjektif itu kuesioner. Aku lihat teman-temanku skripsi itu kok jadi pas di grup apa ya? Di grup WA gitu kan. Ini buat PRGG ku, ini buat skripsiku, tolong ya diisi kuesioner semua. Jadi isi kuesioner. Kadang ya tak imain semua, ya udah buat teman sendiri deh. Dibilang petanya bagus padahal nggak tak buka gitu. Oke.
Izin bertanya Mas, ini anonim juga. Misal, mau mengecek panjang objek di peta, apakah harus survei di lapangan atau bisa dengan peta sudah ada. Nah, ini juga polemik teman-teman. Prinsip dari menguji adalah teman-teman menguji yang teman-teman buat dengan yang lebih benar, yang paling akurat. Apakah harus ke lapangan? Enggak, jawabannya. Jadi sebenarnya kita menguji sesuatu itu mengacu ke referensi. Referensi yang kita anggap paling benar, paling akurat. Contoh di Citra. Teman-teman mendigitasi, membuat klasifikasi tutupan lahan dengan data Sentinel, data Landsat. Apakah teman-teman, kalau misalnya uji akurasi ya, kan bisa buat matriks konfusi ke lapangan kan? Nah, apakah harus seperti itu? Sebenarnya enggak. Teman-teman bisa pakai data Citra serta resolusi tinggi. Data sekunder yang teman-teman yakin percaya itu lebih akurat. Nah, sama kayak yang tadi, data bangunan, itu teman-teman sebenarnya nggak perlu, misalnya teman-teman punya data yang lebih akurat, misalnya data dari RDTR, data dari pengukuran topografi yang skalanya lebih besar. Nah, itu bisa digunakan sebagai uji, teman-teman. Jadi, prinsip dari menguji adalah teman-teman harus punya data referensi yang lebih akurat. Nah, ini untuk pertanyaan terkait, ini nanya pertanyaannya gini, anonim soalnya. Izin bertanya, Mas, misalkan kita mau mengecek panjang objek di peta, apakah harus survei di lapangan atau dibandingkan dengan peta yang sudah ada? Nah, jawabannya sebenarnya yang paling akurat kita cek lapangan. Tapi kalau misalnya nggak bisa cek lapangan, kita bisa menggunakan peta lain yang lebih akurat, lebih tinggi akurasinya sebagai acuan untuk menguji. Cuman kadang peta yang dibuat itu yang lebih akurat itu kan membuat peta itu kan mahal ya. Dan peta akurat itu lebih mahal lagi. Jadi kadang tuh peta yang akurat itu umurnya tuh mungkin sudah setahun, sudah 2 tahun, dan di lapangan tuh bangunannya sudah berubah. Nah makanya paling akurat sebenarnya itu mengukur survei di lapangan. Walaupun secara prinsip kita bisa menggunakan data lain yang lebih akurat, lebih yakin. Itu boleh. Jadi gitu untuk yang nanya ini anonim, apakah menjawab? Termasuk ini ya, teman-teman kalau misalnya PJ kan itu kita klasifikasi lahan, kita uji akurasinya pakai matriks konfusi. Itu kita ke lapangan. Tapi sebenarnya itu kita boleh pakai citra resolusi tinggi karena dia lebih tinggi akurasinya daripada citra resolusi menengah seperti itu. Ini yang tanya anonim soalnya, apakah menjawab? Mungkin boleh tanya lagi? Ya boleh tanya anonim direct langsung ke aku atau ada lagi yang pengen tanya terkait uji usabilitas Yuji itu wah Jujutsu Kaisen ya ini. Yuji Itadori. Ada? Ya ada? Gak ada? Oke. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tak serahkan ke Mas Roy sama Mbak Putri untuk menjabarkan terkait tugas teman-teman minggu ini. Monggo. Oke, siap Mas. Bentar, tak siapkan dulu. Ya Mas, minta tolong dijadiin co-host Mas. Ya, tidak bisa Mas. Makasih Mas Alvin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang teman-teman praktikum kartografi kelas B. Di sini mungkin aku sama Mbak Putri bakal jelasin terkait tugas disabilitas tampilan peta buat tugas praktikum M8 hari ini. Nah, mungkin tugasnya itu bisa teman-teman cek di Elok yang bagian pengantar praktikum disabilitas tampilan peta ini. Nah, nanti
tugasnya itu ada di paling bawah. Nah, Mas gimana enggak? Oke, nah yang ini. Yang pertama, nanti teman-teman membuat kelompok sebanyak 4 orang. Nah, oh ya sebelumnya ini kelompoknya ada empat orang. Teman-teman mau dibikinin atau eh, teman-teman milih sendiri? Mungkin bisa chat gitu. Teman-teman maunya dibikin kelompok atau apa dibikinin atau milih sendiri? Halo, halo. Mungkin sendiri aja, Mas. Oh, ya, tapi ada yang oke, ya udah. Ada yang mau chat lagi nggak nih? Ada yang bilang dibikinin, ada yang bilang sendiri nih, dipilihin. Aku tunggu sampai 13.57 nih. Mau dipilihin atau bikin sendiri? Oke, sendiri tunggu sampai 13.57 deh. Sendiri, pilih sendiri. Ini sampai saat ini sendiri, hanya sendiri. Oke, ya udah ada 13.57. Ya udah nanti bikin sendiri. Nanti aku sediain spreadsheetnya. Nanti aku up di Elok. Jadi tinggal teman-teman isi aja. Biar memudahin juga. Mungkin teman-teman ada yang belum dapat kelompok juga gitu. Nanti teman-teman bisa langsung isi aja di spreadsheetnya nanti yang aku buat. Oke, nah nanti buat tugasnya itu teman-teman bisa cari produk yang mengandung informasi peta, peta online, peta online interaktif, aplikasi peta. Nah, terus cari yang menurut kalian tuh produknya itu memiliki disabilitas yang baik seperti yang tadi udah jelasin Mas Calvin. Nah, tadi kan juga ada 4 metode usability testing ya, dari structured interview, terus heuristic evaluation, questionnaire, sama think aloud evaluation. Nah itu nanti teman-teman bisa jelasin eh, skenario usability testingnya masing-masing untuk salah satu peta tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa jelasin gimana langkah-langkahnya buat misal structured interview, terus habis itu gimana langkah-langkahnya buat nguji peta dengan heuristic evaluation dan selanjutnya. Terus habis itu teman-teman pilih salah satu usability testing bebas ini, teman-teman mau milih yang mana, tapi teman-teman kalau bisa tampilin alasan kenapa pakai usability testing satu tersebut. Misalnya milihnya structured interview. Terus habis itu teman-teman tampilin hasilnya dalam bentuk tabel analisis gitu. Nah, oh iya, mungkin petanya mungkin kalau bingung teman-teman bingung contohnya kayak apa. Nah, ini aku mungkin ada beberapa contoh. Ini ada peta online. Peta online banyak kok teman-teman di Google. Itu teman-teman bisa cari aja. Tapi kebanyakan yang bikin peta online itu kayak instansi gitu teman-teman. Kalau ini ada Magma Indonesia. Nah, ini Magma Indonesia itu kita nyediain peta informasi terkait tentang peta gunung berapi gitu. Nah, peta ini kan kelihatan tuh apa namanya peta mana apa gunung mana aja yang levelnya tuh siaga. Terus kalau mau ngecek gunungnya ini tuh levelnya apa? Sumbing level 1 gitu. Nah, di sini kan cukup kelihatan ya ada.
Ini juga bahkan ada beberapa informasi yang disediakan. Nah, mungkin kalau teman-teman nilai usabilitasnya cukup baik, itu bisa dipilih aja buat teman-teman uji usabilitas petanya gitu. Nah, ini Magma Indonesia. eh, Terus habis itu mungkin teman-teman juga bisa pakai apa ya ini. Ini aku cari di Google tuh peta geologi di Indonesia. Ya ini dari ESDM. Biasanya yang nyediain gitu dari instansi-instansi gitu teman-teman. Nah ini juga kelihatan indeks geologinya, indeks geomorfologinya bisa dicentang juga. Indeks ya terkait geologi gitu bisa dilihat juga teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa disabilitasnya baik, itu teman-teman bisa pilih gitu buat dianalisis uji disabilitas kita. Terus ada juga mungkin terkait dengan mineral. Nih Minerbawan Map ini juga dari ESDM, teman-teman bisa pakai juga kalau menurut teman-teman disabilitasnya baik, itu bisa teman-teman pakai buat diuji disabilitas gitu. Nah, terus buat teknisnya nanti em, buat yang nomor ini susunlah skenario pelaksanaan 4 metode disability testing. Nah, ini dibuat secara runtut, detail, dan lengkap. Nah, yang wajib empat-empatnya ini teman-teman harus jelasin mungkin dari definisinya dahulu struktur interview itu apa, terus habis itu skenario struktur interview itu kayak gimana gitu. Ini semuanya ya struktur interview, heuristic evaluation, think aloud evaluation kayak gimana. Nah, nanti teman-teman misal skenario struktur interview itu misal pertama teman-teman menentukan target wawancara dan membuat janji temu apabila dibutuhkan. Terus habis itu bikin daftar pertanyaan. Terus penggunanya coba. Terus keempat, melakukan sesi wawancara terkait peta tersebut. Baru terakhir dianalisis hasilnya. Itu dibuat langkah-langkah gitu teman-teman. Itu buat skenario-nya kayak gitu. Atau mungkin kalau dibawakan dengan cara lain juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman jelasin skenario structured interview, heuristic evaluation, think aloud evaluation, questionnaire. Nah itu gimana? Skenario-nya kayak gimana? Dengan data yang digunakan gitu. Terus habis itu eh, ini jadi intinya ada dua. Yang pertama itu masing-masing jelasin skenario-nya, usability testing masing-masing, sama pilih salah satu usability testing dengan metode rel based kemudian tampilin hasilnya dalam bentuk tabel analisis. Jadi dari 4 disability testing tadi itu dipilih salah satu teman-teman, dipilih salah satu. Nah, misal teman-teman pilih apa struktur interview, itu bisa teman-teman jelasin kenapa pilih itu. Terus habis itu teman-teman juga bisa karena metode role based. Nah, ini mungkin bisa dipraktikkan buat pertanyaannya itu apa aja. Kan ini bisa teman-teman pakai pertanyaan itu terkaitan dengan ini kan buat uji disabilitas bisa dinilai dari efektivitas disability matrix harus. Nah ini teman-teman wajib buat nyertain pertanyaan terkait efektivitas, efisiensi, dan kepuasan gitu teman-teman. Nah mungkin kalau itu nanti teman-teman bisa sertain pertanyaan terkait efektivitas kayak apakah websitenya itu mudah diakses. Terus kalau tentang efisiensi, seberapa cepat eh, bisa diakses dan buat cari informasi itu seberapa cepat. Terus kalau kepuasannya gimana desain interface-nya itu interface dari misal Magma ini gimana interface-nya, apakah baik ataukah gimana. Terus jawabannya juga itu teman-teman harus jelasin juga dari pertanyaan yang teman-teman buat gitu terkait efektivitas, efisiensi, dan teman-teman jelasin terkait jawabannya. Gitu. Nah, terakhir nanti teman-teman analisis hasil interviewnya. Gitu. Hasil interviewnya itu teman-teman analisis
dari segi efektivitas, efisiensi, dan kepuasan itu seperti apa. Itu teman-teman. Mungkin kayak gitu sih teman-teman buat ininya buat tugasnya. Nah, mungkin ada yang tanyain dulu sambil aku mau nge dulu bentar. Kalau ada yang mau nanya mungkin bisa chat aja atau mungkin bisa ngomong langsung aja. Oh, teman-teman, misalnya ada yang mau tanya terkait materi atau tugasnya, nggak ada yang pengen tanya? Nggak ada. Gimana, Roy? Ada yang nanya ya? Tidak, Mas. Oke. Wah, Roy menghilang nih, Roy. Wah, lagi ngecas ya. Charger jauh. Putri, mungkin Putri ada tambahan nggak, Putri? Oh iya, dikit aja Mas, ini mau nambah. Hmm. Eh terkait jumlah sampel sama populasinya sih. Ini bisa share screen nggak ya Mas? Roy harus turun dulu. Oh iya, coba, saya coba dulu deh. Kelihatan nggak ya Mas? Kelihatan, kelihatan. Oke, jadi ini ada sedikit tambahan dari aku ya teman-teman. Terkait yang mau ngambil metode kuesioner. Jadi kan itu ada ukuran populasi sama sampel. Misalnya teman-teman menggunakan aplikasi software untuk GIS gitu. Udah pasti populasinya itu untuk orang-orang yang mengerti GIS. Misalnya teman-teman melakukan batasannya untuk teknik geodesi angkatan 2022. Nah, teman-teman bisa pakai rumus yang Slovin ini contohnya. Dia pakai berapa jumlah populasi yang teman-teman inginkan, itu dibagi satu ditambah jumlah populasi dikali error ketelitiannya. Itu di sini bisa dikasih 0,1 aja. Jadi teman-teman nggak harus memberikan bertanya kepada
seluruh angkatan 2022, tapi bisa pakai ukuran sampel aja. Misal contohnya di sini dia populasi untuk anggota yang menggunakan Bank Mega itu jumlahnya ada 286. Nah, tapi tidak semuanya akan ditanya. Jadi beberapa sampel aja misalnya kayak 74 orang gitu. Sama untuk ini juga ada sebenarnya banyak cara untuk penentuan sampel itu tadi salah satunya, nanti teman-teman bisa cari lagi beberapa referensi. Sama ini aku tertarik tentang grafik pemetaannya kan, tadi hasil dari tiap pertanyaan itu juga harus tetap dikelompokkan. Misalnya pertanyaannya terkait efisiensi atau errornya, itu juga harus dikategorikan. Nanti ini untuk referensi aja sih, kalau teman-teman bisa memberikan grafik tingkat kebergunaan dari web atau aplikasi itu. Jadi kita yang menilai itu juga gampang untuk melihat eh, tingkat errornya atau efisiensinya gitu. Halo Vin, Itu aja sih Mas sebenarnya. lanjut. Mas Hanun ku. Oke, udah itu aja Mas. Eh, tapi nanti balik lagi kalau untuk mau hasil analisisnya mau dijabarkan kayak apa juga kan sebenarnya. Cuman ini beberapa salah satu referensi aja buat teman-teman gitu Mas. Itu sedikit tambahan dari aku. Oke, makasih Putri tambahannya. Iya, itu tadi lupa tak bilang. Terkait sampel itu juga harus hati-hati teman. Juga lupa tak bilang juga, kalau di Elok itu ada ini teman-teman, ada apa di minggu 8 itu, materi minggu 8. Nah, ada materi usabilitas peta yang bentuknya folder gini. Nah, ini sebenarnya juga karena tadi Putri ingat terkait referensi. Nah, di sini juga ada beberapa referensi terkait 5E. Nah, ini juga bisa menjadi bahan bacaan lah. Misalnya teman-teman pengen nambah-nambah khasanah keilmuan terkait usabilitas peta. Ini kebanyakan paper Pak Trias ya. Jadi bisa dibaca-baca. Oke, terima kasih Roy sama Putri. Mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum mengerjakan tugasnya. Ada? Oh ya Mas, ini tadi ada yang direct message aku nih. Ya, Jadi monggo. tanya terkait pengujiannya itu dilakukan beneran atau menjawab pertanyaan sendiri, dan kalau dilakukan apakah dan kalau dilakukan apakah pengujinya boleh dari kelompok sendiri atau dari kelompok lain. Nah, mungkin aku izin bantu jawab. Nanti buat pengujiannya itu dilakukan beneran teman-teman. Tapi pengujinya dari kelompok lain aja gitu, biar kayak beneran gitu. Sama tadi ada yang nanya juga eh, terkait misalnya dibagiin kuesionernya itu apakah ada minimal korespondensinya, nanti teman-teman pakai sampling aja kayak yang tadi dijelasin Mbak Putri. Gitu aja sih tadi yang ada yang direct masuk aku. Tadi Oke, makasih Roy. Jadi gitu teman-teman. Jadi ya, teman-teman yang membuat peta misalnya kan, terus biar kelompok lain atau orang lain yang menilai gitu. Terus untuk sampel kuesioner itu silakan ya ditentukan sampelnya berapa. Gitu. Sebenarnya masing-masing itu ada tekniknya sebenarnya. Jadi ini kita cuma belajar kan. Kalau untuk tugas akhir skripsi, nah itu baru diperhatikan tuh. Sampelnya nanti kalau teman-teman bermain sampel nih nanti pengujinya Bu Yeni nih. Sampel harus benar harus gimana gitu. Tapi memang tiap itu ada ilmunya untuk menentukan sampel, untuk melakukan kuesioner itu ada ilmunya sebenarnya teman. Jadi walaupun itu yang paling mudah, itu juga sebenarnya analisisnya ribet juga. Oke, terakhir mungkin ada yang pengen ditanyakan? Terakhir banget nih. Sudah 1 jam kita meet. Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan saja ya praktikum kita sampai jam 3. Nanti teman-teman monggo bisa dikerjakan. Bisa membagi kelompok dulu. Nah, jadi nanti Roy sama Mbak Putri akan buat spreadsheet-nya biar nggak saling ngerebut-rebutan orang. Kelompoknya apa? Kelompoknya siapa aja? 4 orang ya, 4 orang. Jadi bisa dibagi kelompoknya selama 1 jam ke depan dan memilih mau menilai peta apa, usabilitas peta yang mana. Oke, seperti itu mungkin ya selama 1 jam ke depan ya. Dan monggo bisa dibuat PPT. Jadi laporan format tugas itu bukan laporan tapi PPT ya tadi PPT dengan menampilkan persentase apa
persentase partisipasi teman-teman dalam PDT tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Mungkin dari Roy sama Putri ada tambahan terakhir? Sudah cukup? Cukup Mas singkat. Cukup. Oke, mungkin kita bisa cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini. Mungkin untuk minggu depan kita bahas di WA aja ya, mau kapan. Kamis depan tuh Hafat Isa Al-Masih. Jumat depan cuti bersama. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur panjang nih. Jadi yang mau pulang deket-deket sini, jadi dipersiapkan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas adanya mendengarkan materi terkait usabilitas peta. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tak tutup ya teman-teman. Tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Mas. Yuk. Terima kasih, Mas. Oke.